Shalom, berjumpa kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Mari kita buka hati kita untuk mendengar pesan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi jiwa kita. Bapa Surgawi, terima kasih untuk segala kasih karunia yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami buka hati kami buka telinga kami, dan kami ingin menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan saat ini adalah menyembah Allah, dari Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita harus menghampiri Allah dalam roh, bukan sekedar tubuh dan fisik saja, tetapi roh harus sujud, menyembah dan merendahkan diri di hadapan Allah. Karena memang yang pertama, inilah saatnya menyembah, waktunya untuk berbalik kepada Tuhan, meninggalkan segala dosa dan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan ketetapan Tuhan, dan datang menyembah, memuji, dan meninggikan nama Tuhan. Jadi inilah waktunya bagi kita untuk meninggikan nama Tuhan, untuk mengakui kuasa dan otoritas Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, sehingga apapun yang menjadi aktivitas kita, semuanya berlandaskan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, kita harus menyembah di dalam roh, seturut dengan Roh Kudus. Karena memang Allah itu adalah roh, dan kita harus menyembahnya di dalam roh. Jadi dalam tubuh kita ini bukan hanya ada fisik daging saja, tetapi ada roh yang berasal dari Allah, dan roh itu harus menyembah Allah. Dan kita harus sadar, ketika roh kita taat kepada Tuhan, tubuh kita akan merasakan kekuatan, kesehatan, akan merasakan pemeliharaan dari Tuhan. Kemudian kita juga harus menyembah di dalam kebenaran. Jadi kalau tadi kita menyembah di dalam roh, tubuh dan fisik kita juga harus kita jaga di dalam kekudusan, di dalam kesucian, mentaati setiap firman Tuhan, sehingga kita hidup di dalam kebenaran. Jadi penyembahan kita di dalam roh itu akan layak karena disertai dengan sikap hidup yang kudus, yang suci, yang mentaati kebenaran firman Tuhan. Jadi sembahlah Tuhan di dalam roh kita dan juga di dalam tubuh kita dengan kekudusan, dengan kesucian, dengan ketaatan, sehingga penyembahan kita itu penyembahan yang sempurna. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Sediakan waktu untuk menyembah Tuhan, untuk menghampiri hadirat Tuhan, berlutut dan sembahlah Dia di dalam roh. Roh kita harus menyembah Tuhan, sujud. Dan juga yang ketiga, tubuh kita, fisik kita harus berada di dalam zona kesucian, zona kekudusan, area yang layak di hadapan Tuhan, sehingga penyembahan kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Karena kalau kita hidup di dalam dosa, kita menyembah Tuhan, penyembahan kita ini tidak akan sampai kepada Tuhan. Tuhan tidak akan berkenan kepada penyembahan kita karena kita tidak bertobat. Allah adalah roh. Barang siapa menyembahnya harus menyembah dalam roh yang disertai dengan hidup di dalam kebenaran. Jadi sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Bapa, inilah saatnya bagi kami untuk menyembah Tuhan, untuk berlutut, sujud, meninggikan nama Tuhan. Dan kami ingin menyembah Tuhan di dalam roh. Bukan hanya tubuh kami yang datang masuk dalam rumah Tuhan, dalam hadirat Tuhan, tetapi yang terpenting roh kami harus menyembah Tuhan, mengakui otoritas Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mengajar kami hari ini. Dan juga kami harus menyembah Allah dalam roh yang disertai dengan hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan,
hidup dalam kesucian. Karena kalau kami masih hidup di dalam dosa, kami menyembah Tuhan, tentu penyembahan kami akan terhalang oleh dosa-dosa itu. Hidup kami tidak layak. Tolonglah kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk hidup dalam kesucian, dalam kekudusan, baik perasaan hati kami, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sehingga ketika kami menyembah Tuhan di dalam roh dan perbuatan kami juga layak di hadapan Tuhan, penyembahan kami ini menyukakan hati Tuhan. Jadikanlah kami penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Allah di dalam roh dan juga hidup dalam kebenaran. Terima kasih untuk pengajaran firman Tuhan hari ini. Kami menerima terang, kami menerima cahaya, dan kami tahu apa yang harus kami lakukan ketika kami datang beribadah, menyembah, dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin.